Innocent Zero yang berhadapan dengan Pak Walbek kemudian menunjukkan isi peti mati dari sihir terlarang miliknya yang ternyata berisi tubuh dari mendiang guru mereka yaitu Adam, yang merupakan penyihir terkuat dengan sihir kegelapan miliknya. Anak buah Innocent Zero yang bernama Necros Manca yang seorang pengendali boneka kemudian langsung menggunakan sihirnya untuk mengendalikan tubuh Adam dan menyerang Pak Walbek. Sempat terkejut dan kewalahan menghadapi sihir kegelapan gurunya yang kuat, Pak Walbek yang bertarung demi melindungi para muridnya ini akhirnya berhasil mengoyak sihir kegelapan dengan sihir ruang miliknya. Bahkan tangan sama sebagian kepala si Manca ini sampai berhasil dipindahkan ke dimensi lain sama Pak Walbek. Dark Impact! Masih belum nyerah, Manca kemudian nyerang Pak Walbek pakai sihir kegelapan terkuat. Tapi Pak Walbek yang nyerang balik pakai sihir ruang miliknya yang lebih kuat berhasil ngalahin Manca dengan ngirim dia dan tubuh Adam ke dimensi lain supaya bisa beristirahat kembali. Balik ke arena pertandingan, para murid dan visioner suci masih sibuk bertarung sama pasukan iblis yang terus bermunculan. Sementara Mas yang berhadapan dengan Selwar akhirnya mengetahui alasan dirinya diincar sama Innocent Zero. Rupanya Mas ini adalah salah satu dari 6 anak Innocent Zero yang dipakai untuk menciptakan jantung abadi agar dirinya bisa mendapatkan kehidupan abadi. Dengan kata lain, Mas dan 5 saudaranya hanya dianggap alat untuk mencapai tujuan sama Innocent Zero. そもそもなんで僕は狙われているんですか？息子としてお父様の体の一部になることは至上の誉れだ。そこでお父様は6人の子供を設けた。心臓を育てる器としてな。Selwar yang terus ngoceh tentang Mas yang harusnya bangga bisa jadi tumbal proyek bapaknya ini tiba-tiba kena tumbuk sama Mas yang bosan dengerin cakap sampah dan menantangnya bertarung. Selwar yang serius lalu mengeluarkan kekuatan sihir garis 3 yang mengubah tongkat sihir miliknya jadi cakram yang disambung pakai rantai kayak yang biasa dipakai untuk tawuran. Mas yang langsung diserang pakai cakram tajam pun cuma bisa menghindar, tapi cakram yang selalu ngikutin dan ngejar Mas kemanapun dia pergi ini cukup membuatnya kerepotan. なんじゃありゃ。これが杖の力を完全に引き出したダイヤモンドカッター。円盤は無視して直接行くしか。Mas kemudian lari keliling sekolah untuk menghindarin serangan cakram dari Selwar, dan berhasil membuatnya terkejut karena saking cepatnya Mas berlari, cakram miliknya sampai ketinggalan satu putaran. Selwar yang udah ketangkep sama Mas ini pun nggak kehabisan akal dan langsung ngelapisin kulitnya pakai sihir untuk mengantisipasi serangan salam olahraga dari Mas. Dan nggak lama berselang, senjata cakram miliknya yang udah ketinggalan jauh berhasil menyusul dan mengenai tubuh Mas. Mas yang terluka cukup parah ini lalu tergeletak di lantai, dan Selwar yang kesenangan karena serangannya berhasil lanjut nginjek-nginjek kepala Mas. Namun dia dikagetkan dengan Mas yang tiba-tiba masih bisa bangun sambil pakai helm kue sus. Dalam keadaan masih bingung kenapa Mas nggak jadi mati setelah kena serangan darinya, Selwar yang langsung dijejelin kue sus sama Mas ini akhirnya pingsan dan berhasil dikalahkan karena kelolotan. Rupanya kejadian yang barusan cuma halusinasi Selwar semata. Karena yang sebetulnya terjadi adalah dia itu kena piting sampai bubuh sama Mas dan gak bisa bernapas sampai berhalusinasi kalau dirinya itu kelolotan kue sus. Gak jauh dari sana, Nerei dan Ryo yang datang untuk membantu udah hampir sampai di arena pertandingan. Dan waktu mereka memasuki wilayah yang terpengaruh sihir waktu Innocent Zero, Nerei pun langsung nge-freeze seketika karena energi sihirnya yang tergolong lemah. Ryo yang gak terpengaruh sihir waktu kemudian lanjut untuk menuju arena pertandingan. Di sini sekilas kita bisa menilai kekuatan Ryo yang terbilang cukup kuat, karena selain Pak Walbek, dirinya juga nggak terpengaruh sama sihir waktu Innocent Zero. どうした返せ。魔力の低いものは全て停止させられていると考え先に行く。 Saat Ryo sampai di arena pertandingan, para pasukan iblis udah berhasil dikalahkan. Dan dia yang mengkhawatirkan Mas dibuat cukup terkesan karena Mas yang bisa mengalahkan dan meringkus Selwar yang merupakan salah satu pasukan terbaik Innocent Zero. Mereka ini kemudian berniat untuk membantu Pak Walbek, tapi nggak jadi karena keberadaannya yang nggak diketahui. Mas yang ngandelin ototnya tiba-tiba ngajukan diri untuk nyariin Pak Walbek dan tanpa basa-basi, dia pun langsung capcus pergi untuk mencari keberadaannya. Setelah Mas pergi, Porter yang berniat menginterogasi Selwar ini dikejutkan karena sihirnya terpental dan juga tubuh Selwar yang tiba-tiba menghilang padahal dia lagi pingsan. Dan mereka yang menduga kalau mata-mata Innocent Zero masih ada di sekitar arena pertandingan pun langsung melakukan penyelidikan. じゃあ僕探してきます。
お手並み拝見ですかね。ゼロの全貌を暴く。それが一番効率的で合理的な方法。Kita lalu kembali ke pertarungan Pak Walbak melawan Innocent Zero. Duel antara sihir ruang dan waktu yang awalnya terlihat seimbang ini mulai berat sebelah saat Innocent Zero berhasil menghindari serangan Pak Walbak dan melukai tangan serta wajah bagian kirinya. Pak Walbak yang kalap kemudian melakukan serangan secara membabi buta. Tapi Innocent Zero yang bisa mengendalikan waktu dengan mudah menghindari serangannya dan nyerang kembali Pak Walbak yang membuat tangan kirinya sampai buntung. Nggak mau nyerah sama Innocent Zero yang bertarung demi diri sendiri sementara dia bertarung demi melindungi para muridnya, Pak Walbak akhirnya mengeluarkan semua kekuatan sihirnya dan manggil Uranus sang dewa langit untuk melawan Innocent Zero. Space Battle Stampede! それでは私には勝てないよ、ウォールバーグ。タイムズリボンド。スペースサーズ Uranus Inclination! Sekilas kita diperlihatkan masa lalu Pak Walbak yang mempunyai sihir lemah dan tubuh sakit-sakitan selalu mengurung diri di kamarnya karena ngerasa rendah diri. Tapi dia berhasil berubah dan menjadi seperti sekarang berkat usaha dari seseorang yang selalu datang ke kamar Pak Walbak untuk membujuknya agar dia mau bersekolah. Dan orang itu bernama Adam yang nantinya akan menjadi guru dari Walbak kecil. Dia juga mengajarkan Pak Walbak agar selalu memegang teguh prinsip noblesse oblige, yaitu pepatah Prancis yang berarti yang kuat ada untuk membantu yang lemah. Karena alasan itulah Pak Walbak bertarung mati-matian ngelawan Innocent Zero agar dia bisa melindungi para muridnya kayak yang dulu dilakukan Adam padanya. カピバラって時速50キロで走るらしいぞ。学校来いよ。なんでそこまでするんですか。まあなんていうか、ほっとけないから。Innocent Zero yang berniat kabur dari sihir ruang Pak Walbak kemudian dibuat terkejut karena sihirnya yang langsung dipindahkan dan nggak bisa dipakai. Saat itulah Pak Walbak menggunakan mantra terkuatnya untuk menyerang agar pertarungan segera diakhiri sama Uranus. Ngerasa dirinya terdesak, Innocent Zero yang berusaha membatalkan sihir Pak Walbak ini menggunakan sihirnya yang kuat untuk menghentikan waktu di ruangan tersebut dan menyerang Pak Walbak supaya Uranus juga berhenti menyerang. Tapi sayang Uranus yang udah disetel autopilot ini akan tetap melancarkan serangan dahsyatnya meskipun pengguna sihirnya udah tiada. Uranus World Delete! タイムズワンムーブ。最初からそのつもりで。Setelah Pak Walbak melancarkan serangan dahsyat miliknya, ternyata Innocent Zero ini masih sehat walafiat kayak nggak ada kejadian apa-apa karena berhasil memutar waktu pakai sihirnya. Dia yang masih segar ini kemudian langsung melakukan penyerangan dan Pak Walbak dengan sisa kekuatannya pun nggak bisa menahan semua serangan Innocent Zero. Saat akan dihabisi inilah tiba-tiba muka Innocent Zero kena dengkul sama Mas yang ternyata udah berhasil menemukan dan sampai di tempat pertarungan mereka. Lalu Mas pun langsung ngingetin Pak Walbak tentang dirinya yang akan menghajar dengan tangannya jika bertemu dengan sesuatu yang lebih kuat yang menghalangi jalannya. ウォールバーグよ、お前は強い。だが私はさらに